Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatih Rizky dari Prodi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum. Ingin menjelaskan sedikit tentang kedaulatan hukum dan kekuasaan negara serta perbedaan antara keduanya. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Bu Novi Herianti selaku dosen pembimbing mata kuliah Filsafat Hukum. Secara umum, pengertian kekuasaan negara ialah wewenang yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasaan negara lain. Jika kita lihat dari menurut para ahli teori John Locke maupun Montesquieu, ini terdapat satu perbedaan. Jika John Locke membagi kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu legislatif, eksekutif, dan federatif. Federatif itu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan luar negeri. Sedangkan Montesquieu ini menjadi tiga juga, legislatif, eksekutif, yudikatif. Tulisan Kristiani Junita Umbok yang berjudul Penerapan Konsep Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia dalam jurnal Lex Administratum yang diterbitkan pada tahun 2020. Menyebutkan sebelum dilakukannya amandemen, pembagian kekuasaan negara di Indonesia terdiri atas 5 bagian. Yang pertama legislatif, eksekutif, yudikatif, konsultatif, dan eksaminatif. Konsultatif yang dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Agung atau DPA, sedangkan eksaminatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang tahun 1945 usai reformasi 1998, terdapat penambahan dan pengurangan lembaga negara dalam pembagian kekuasaan susunannya. Ini sudah diperbarui dan menjadi 4 bagian. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, ketiga yudikatif, dan keempat eksaminatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Teori kedaulatan hukum. Teori kedaulatan hukum ini teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara ada di aturan-aturan hukum yang berlaku pada negara tersebut. Oleh karena itu, negara, pemerintahan, pengadilan, dan rakyat seluruhnya harus tunduk pada hukum. Pemegang kekuasaan atau penyelenggara negara harus tunduk sepenuhnya kepada hukum. Tokoh teori ini diambil dari Krabbe, Immanuel Kant, dan Cronenberg. Di Indonesia sendiri terdapat 2 kedaulatan, kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat. Dasar hukum kedaulatan hukum ini terdapat dalam Undang-Undang 1945, yaitu pasal 27 ayat 1, yaitu setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk kedaulatan rakyat, dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Contoh dari kedaulatan hukum ini menegakkan hak asasi manusia, menghukum para pelanggar dengan hukuman yang setimpal sesuai aturan yang berlaku. Supremasi hukum di Indonesia artinya negara ini ialah negara hukum yang segala sesuatunya telah diatur berdasarkan hukum yang berlaku, serta melakukan upaya bela negara atau usaha guna menjaga keutuhan negara. Perbedaan antara kedaulatan hukum dengan kekuasaan negara ini, perbedaan utamanya ialah bahwa kekuasaan negara berkaitan dengan wewenang pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan suatu negara, sementara kedaulatan hukum yaitu menekankan pentingnya aturan hukum yang adil, setara, dan transparan yang mengikat semua pihak, termasuk pemerintah. Kedaulatan hukum menciptakan kerangka kerja yang mengatur dan membatasi kekuasaan negara sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.